Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Ada satu postingan yang gimana ya ini ya ngejelasinnya. Sangat menarik kalau menurut Mang Adun ya ini. Jadi kita bisa lihat dari Pengleng ya, L2 Ethereum atau ETH ya akan segera selesai. Oke. Pendiri V-Good secara pribadi menjatuhkan hukuman mati pada track ini ketika dia mengatakan koin Pi ini akan menjadi mainnet tahun ini dan yang lainnya akan diberhentikan satu demi satu yang lain. Ini jujur ya, Mang Adun juga nggak ngerti, tadi sempat menerjemahkan di sini ya. Oke, tapi karena penasarannya lebih-lebih sebenarnya ada apa gitu kan, akhirnya Mang Adun udah sempet searching ya untuk pencarian Vitalik Buterin, dan ternyata Mang Adun sudah mengikuti dari lama juga gitu, cuman tidak mengaktifkan notifikasi untuk balasan. Mang Adun cari di sini postingan terakhirnya tuh 30 Agustus ya, tapi ternyata setelah dicari-cari ada di sini di balasan. Oke. Nah, by the way di sini ya, itu kita bisa klik di sini karena beliau itu membalas ya, yang atas nama Ansem itu ya. Tuh, jadi kita buka sama-sama ya. Apa obsesi orang-orang kripto dengan para pendiri yang tidak pernah menjual koin? Bro, dia menciptakan proyek terpenting kedua dalam sejarah kripto, mungkin setelah Bitcoin ya. Ethereum itu kedua. Menurut saya tidak apa-apa baginya untuk mengambil untung. Oke, jadi maksud dari pertanyaan Ansem ini ya, jadi ada apa sebenarnya, kok para pendiri ada ya, mungkin para pencipta kripto yang artinya tidak menjual itu kenapa gitu loh? Padahal nggak apa-apa dong kalau misalkan pendiri itu ngejual gitu kan ya. Ini khususnya di Vitalik Buterin dan beliau membalas langsung ya di sini. Oke, yang ini ya kita terjemahkan. Nah, by the way ya, hasil di atas juga berlaku untuk token L2 atau token proyek lain yang saya pegang, termasuk yang belum liquid. Semua hasil akan disumbangkan. Sekali lagi, baik untuk mendukung barang publik dalam ekosistem Ethereum atau amal yang lebih luas. Saya juga tidak bermaksud untuk berinvestasi pada L2. Nah, ini kan aneh banget ya gitu, atau proyek token lainnya dalam waktu dekat. Tujuan saya memberikan uang kepada proyek adalah untuk mendukung hal-hal yang menurut saya berharga, terutama dalam kasus di mana bagian lain dari ekosistem mungkin meremehkannya. Kedepannya saya berencana untuk melakukannya hanya dengan donasi. Ini mencurigakan ya, dan Mang Adun sudah sempat baca di mana ya, yang balasan tadi itu bukan di sini ya. Saya belum menjual dan menyimpan hasilnya sejak 2018. Semua penjualan yang telah dilakukan untuk mendukung berbagai proyek yang menurut saya berharga, baik dalam ekosistem Ethereum atau amal yang lebih luas. Jadi yang tadi dimaksud sama Pengleng itu dalam artian menghukum mati ya, kita balik lagi ke sana nggak? Kayaknya agak ribet lah, intinya seperti itu ya. Dalam artian menghukum mati itu ya, ini maksudnya itu mematikan asetnya. Vitalik Buterin punya Ethereum tuh banyak banget ya, tapi beliau tuh menghukum mati, mungkin maksudnya itu tidak menjualnya bahkan dari hasil sejak 2018 ya. Nah, pertanyaannya ya, proyek apa yang Vitalik Buterin maksud ya kan? Kayaknya nggak logis kalau misalkan ya jelas ya, sebagai seorang Vitalik Buterin itu
gurunya dokter atau gurunya yaitu Dr. Nicholas Kokalis atau beliau muridnya Dr. Nicholas Kokalis itu sampai tidak mendukung ya proyek Planet Rock. Ini jujur aja ya, Mang Adun anggaplah berasumsi seperti itu. Tapi ya bisa jadi ya, karena apa? Karena kita kan tidak pernah tahu sumber investasi atau dikatakan masukan dari mana saja kepada Planet Rock seperti itu. Beliau juga di sini tidak belak-belakan menyebutkan proyek apa, hanya di sini dikatakan untuk mendukung berbagai proyek yang menurut saya berharga. Ini rahasia banget gitu kan. Nah, terus di balasan yang mana ya? Sebentar Mang Adun cari dulu ya. Nah, di sini nih ya. Katanya cash at. Jadi, mengapa? Bukankah lebih baik jika Anda juga berinvestasi pada proyek yang Anda yakini dengan eksternalitas positif, dan kemudian Anda dapat menggunakan keuntungan atau imbal hasil untuk kebaikan lagi di masa mendatang ya. Jadi maksudnya itu kenapa sih nggak sama sekali gitu, malah masih menyimpannya gitu kan. Oke, di sini kita bisa lihat balasannya ya, itu dari Patrick Betrin. Ada pilihan lain untuk mendapatkan pengaruh dari pemberian uang. Misalnya dapat berupa pertukaran komitmen. Ini ada istilah komitmen loh. Kemarin kan kita sudah bahas yang pai-nya blockchain itu Ethereum berkomitmen ya, itu menekan kontrak seperti itu untuk menjadi rumah positif terhadap Ethereum dan atau kemanusiaan. Ada istilah kemanusiaan di sini. Kita tahu Planet Rock juga kan, ya maaf bukan mengada-ngada ya, memang proyek kemanusiaan gitu kan, dalam beberapa cara tertentu, dan nilai komitmen tersebut dapat dengan mudah lebih besar dari 0,14% dari sebuah perusahaan. Itu. Namun jawaban yang lebih besar adalah bahwa keuntungan dari siklus yang Anda gambarkan itu nyata, tetapi saat ini tampak kurang dari keuntungan karena memiliki pendirian yang jelas yang memberikan contoh dan meningkatkan keyakinan bahwa saya bukan bagian dari suatu rencana untuk memutarbalikkan protokol Ethereum ke arah yang menguntungkan token infra atau L2 acak yang saya miliki. Maksudnya kayaknya seolah-olah ya gitu ya, Patrick Betrin ini jadi nggak ada rencana untuk memutar balik protokol Ethereum ke arah yang menguntungkan itu. Jadi Patrick Betrin itu di sini ya seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya Ethereum itu diciptakan itu ya bukan untuk menguntungkan ya maaf ya cryptocurrency lainnya gitu, yang bisa dikatakan kripto tradisional itu kan. Nah, oke. Jadi kita lanjutkan di sini. Keuntungannya tampak lebih sedikit dibandingkan keuntungan karena memiliki sikap yang jelas dan memberi contoh. Orang yang tahu niat Anda tulus tidak perlu melihat Anda berdonasi atau berinvestasi. Orang yang tidak percaya niat Anda tidak akan berubah pikiran karena Anda berdonasi. Maksudnya ya tetaplah menjadi diri Patrick Betrin itu sendiri ya, gitu. Nah, di sini ada yang balas ya, mau Anda baca tadi. Tepat sekali. Namun Patrick Betrin berada dalam posisi yang aneh. Ya kan, orang-orang disebutnya pioner Ethereum lah mungkin seperti itu ya. Ini pun mengherankan gitu loh. Jadi bukan core tim Planet Rock saja yang dicap itu bisa dikatakan ya memiliki sikap yang sangat tertutup gitu loh ya, memiliki saham yang besar tetapi berkomitmen tanpa batas pada nilai ruang tersebut alih-alih keuntungan pribadi yang jelas ya. Maksudnya tuh jadi yang jelas-jelas sahamnya besar kan, punya Ethereum banyak, tapi malah keuntungan pribadi yang jelas tuh ya yang menurut Patrick Betrin sendiri gitu loh. Cuman Patrick Betrin sendiri di sini tidak mengungkapkan
proyek apa yang beliau maksudkan dengan adanya saham yang besar yang beliau miliki seperti itu, didonasikannya kepada proyeknya juga tidak dikatakan, ya kan, gitu loh. Jadi ya itu hanya rahasia dan niat tulus Peter Bettrin sendiri ya yang tahu gitu. Ini Mang Adun di sini hanya seru aja sih kalau ngupas hal-hal seperti ini, karena apa ya, gimana ya, tidak bisa tidak bisa diabaikan begitu saja gitu, hubungan antara Dr. Nicholas Kokkalis dengan Vitalik Buterin gitu kan. Udahlah sama-sama Stanford di Amerika gitu, terus lagi ya terikat hubungan guru dan murid ya. Jadi udah Mang Adun kembalikan kepada Pioners ya. Ini mah anggaplah ya sebagai intermezzo gitu, pembahasan yang di luar Pi Network memang, tapi cukup seru kalau menurut Mang Adun ya. Kita hidup di era kripto yang penuh dengan keajaiban. Kalau menurut Mang Adun seperti itu sih ya. Jadi melihat adanya informasi yang disebarkan oleh Fanleng gitu kan, terus berasumsi lebih liar mungkin dari Mang Adun gitu. Tapi ya mungkin akan terungkap pada waktunya. Itu aja ya. Jadi untuk saat ini kita tetap sebagaimana air mengalir saja. Oke, ikuti aja arahnya gitu loh. Nanti juga toh bakal sampai juga ke tujuan. Oke ya Pioners ya. Seperti itu. Thank you buat semuanya. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.